Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online Pragbun Youth Community. Hari ini tanggal 14 Juni 2020. Kita bersama akan datang untuk menyembah Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Saya percaya di dalam masa-masa seperti ini, kita butuh kekuatan iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Maka firman Tuhan akan tetap diberitakan. Firman Tuhan akan tetap meneguhkan iman kita. Firman Tuhan itu terang dan suluh bagi perjalanan hidup kita. Maka, marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam ibadah ini. Jangan lupa untuk menyapa teman-teman melalui komen saudara. Pasti komen-komen saudara menyemangati teman-teman yang lain untuk mengikuti ibadah ini. Mari, saat ini kita mengambil waktu doa, mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, apapun keadaan kami, apapun kondisi hidup kami tetap mau beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya, sebagai generasi yang Tuhan pilih di dalam bangsa ini, di kota ini, Tuhan mempercayakan satu misi. Maka Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, biarlah kami kuat iman kami untuk kami memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Maka kami menyediakan diri kami untuk saat ini menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan memberkati. Halo Shalom teman-teman. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Singing name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Teman-teman sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita datang pada Tuhan yang kita sembah. Satu-satunya Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang menang, yang sudah mencurahkan rohnya atas kita. Maka marilah kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan
Pertolongan atas kita berasal dari pihak Allah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menyertai kehidupan kita. Allah yang setia menyatakan perbuatan tangannya atas kehidupan ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan selalu memegahkan Engkau Tuhan di tempat kudus-Mu. Mari teman-teman dengan tetap bangkit berdiri, kita mau menaikkan syukur kita, menaikkan sembah kita, dan menari bagi Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Benar muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi hanya untuk-Mu. Kita nyanyikan sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu. Benar muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau bagi hanya untuk-Mu. Terpujilah Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk. Seperti tadi kita bisa bernyanyi bahwa tidak akan berhenti untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nyatanya nyanyian itu sulit untuk dihidupi. Hidup memuliakan Tuhan, menjadi pengikut Kristus,
kita harus senantiasa memikul salib setiap hari. Tentu tidak mudah, karena seringkali kita digerakkan oleh emosi kita, oleh amarah kita sendiri, dan karenanya kita jatuh dalam dosa. Dan yang paling penting, kita telah mendukakan hati Tuhan. Mari kita hadir, kita datang kepadanya dan mengaku dosa kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Baikkan bait yang kedua. Di hadapan kata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Katakan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, kami mau senantiasa mengikuti perintah-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, Tuhan. Kami tahu menjadi pengikut-Mu bukan satu hal yang mudah. Namun kami yakin Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang hidup, senantiasa menuntun kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Ajarkan kami Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau di setiap waktu kami. Seperti pemazmur berkata, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah tempat di mana kita merasa aman, tempat di mana kita dilindungi, dan itu semua hanya oleh karena kasih-Nya. All the stars, you can hush the raging storms, and you call me, and you call me by name. You can walk on the ocean, part the sea and halt the sand, yet you see me, and you hear my every cry. Surrender to Savior of my soul.
ocean, my soul. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tempat kami berteduh. Di tengah-tengah situasi semacam ini, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, kami menyadari tidak ada tempat selain Tuhan di mana kami boleh bersandar. Kami tahu banyak orang sekarang bingung. Banyak orang sekarang takut, cemas, khawatir. Di tengah-tengah kondisi semacam itu, di tengah-tengah kebingungan mereka, ada orang yang mengandalkan pikiran dan pengalaman mereka, bahkan mencari ke tempat-tempat lain jawaban kehidupan mereka. Tapi Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melegakan kami. Firman-Mu berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Maka ya Tuhan, pada pagi hari ini, di dalam ibadah kami datang untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kehidupan kami. Maka ya Tuhan, terangi kami, terangi jalan kami, supaya kami beroleh jalan kemenangan di dalam nama-Mu. Beritakanlah firman-Mu ya Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu, dan ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengelola emosi dengan sehat. Ini sangat relevan, bukan hanya berkaitan bahwa mengelola emosi itu penting. Tetapi kita diingatkan bahwa kita ini orang-orang yang sudah menerima Yesus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Salah satu bagian yang penting atau wujud yang penting di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus adalah bagaimana cara kita mengelola emosi kita. Maka mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26, 27, dan kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang ke-31 dan 32. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, Efesus pasal yang keempat, ayat 26-27 dan ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita melanjutkan ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Anda dan saya disebutkan berbahagia karena kita percaya pada kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi teman-teman kaum muda GKI Pregolan Bunder. Mari kita belajar bersama-sama sesuatu yang sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Khususnya kaum muda. Mengapa demikian? Kalau saudara melihat berita yang terjadi di Amerika hari-hari ini, pada saat seseorang tidak bisa mengelola emosinya, maka emosi yang tidak dikelola dengan baik bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Mudah untuk terombang-ambing, mudah untuk dihasut, mudah untuk meledak-meledak. Dan yang jadi dampaknya, dampak negatifnya maksudnya, itu yang dirasakan oleh banyak orang termasuk dirinya sendiri. Maka saudara-saudara, ini isu yang penting bagi kita. Orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, di dalam dirinya Roh Kudus diam di sana, wujud dari Roh Kudus itu tinggal. Salah satunya adalah bagaimana cara kita mengelola emosi kita. Dan ini hal yang sangat relevan bagi kita. Karena apa? Karena di tengah-tengah hidup kita, kita selalu berhadapan dengan tensi atau ketegangan. Apa itu ketegangan? Ketegangan itu adalah situasi yang menyebabkan kita merasa tertekan. Nah, kalau saudara lihat hari-hari ini ya, banyak orang kan butuh makanan, banyak orang kan berpikir bagaimana mereka survive untuk mencukupi kebutuhannya. Ini tekanan hidup. Kita harus akui ini sebagai tekanan hidup. Di tengah-tengah tekanan semacam ini, seringkali kita itu menjadi orang yang mudah untuk marah, mudah untuk tersinggung, mudah untuk dipantik, untuk kita akhirnya memberikan respon yang salah. Karena apa saudara-saudara? Karena di dalam ketegangan ini, emosi kita ini gak sehat. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengelola emosi dengan sehat. Ini topik yang signifikan bagi orang percaya. Karena salah satu kerja Roh Kudus adalah membentuk karakter kita dan membentuk emosi kita. Tadi kita sudah membaca Efesus pasal 4 ayat 26, 27 dan 31, 32. Saya mempermudah kita untuk membaca dan menjadikan ini menjadi 7 poin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda bisa menyaksikan atau melihat ini di layar ya. Nah, saudara-saudara, kita harus mengingat selalu Anda dan saya ada di tengah-tengah tensi atau tension. Dan yang menarik sekali di tengah-tengah tension ini yang muncul biasanya 2. Satu namanya emosi, satu namanya perasaan. Saya boleh tanya sama teman-teman yang ada di rumah, apa bedanya emosi dan perasaan? Ada yang tahu? Apa bedanya emosi dan perasaan? Gampangnya ginilah. Apa bedanya marah dan kemarahan? Marah dan kemarahan. Orang langsung menyimpulkan begini, marah itu adjektif Pak, kemarahan itu noun. Satunya kata sifat, satunya kata benda. Betul sekali. Tapi ini bukan hanya sekedar kata benda dan kata sifat. Emosi itu dipahami demikian. Emosi biasanya merupakan respon atau tanggapan langsung terhadap sebuah peristiwa atau rangsangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, ketika barangmu diambil oleh orang lain, engkau marah. Itu respon langsung, ya. Itu respon langsung. Tapi apa yang disebut dengan perasaan? Perasaan itu biasanya dimengerti dengan satu kondisi atau state yang cenderung lebih menetap akibat dari sebuah persepsi atau juga emosi yang intens. Apa maksudnya begini? Kalau engkau sering marah, ini marah, itu marah, ini marah, ini marah, engkau ada dalam sebuah kemarahan. Ya. Dan yang menarik begini. Banyak orang tiba-tiba marah, itu bukan karena ada peristiwa atau kejadian di sekitarnya. Kenapa? Dia marah itu karena ada kemarahan yang sebelumnya belum selesai.
Apa hubungannya marah dan kemarahan? Banyak orang itu marah, itu bukan karena dia merespon terhadap peristiwa yang ada. Tapi ada kemarahan sebelumnya di dalam dirinya yang belum selesai. Maka dia suka marah-marah karena ada kemarahan. Nah, ini masalah besar sekali. Menarik sekali, Efesus itu membedakan antara marah dan kemarahan. Kalau teman-teman membaca ya, ayat 26 itu menggunakan kata marah. Sedangkan ayat 31 menggunakan kata kemarahan. Menarik sekali ini. Ayat 26, orang masih marah. Tapi kalau marah tidak diselesaikan, maka marah itu menjadi kemarahan. Pasti Anda tahu, banyak orang yang hidupnya bukan hanya sekedar marah, tapi ada kemarahan dalam dirinya. Ya, ketika dia menghadapi satu tensi, tiba-tiba dia marah begitu luar biasa, meledak-ledak dan tanpa menguasai diri. Itu kemarahan. Maka teman-teman, mari kita belajar bagaimana kita mengelola emosi kita di dalam pimpinan dan terang Roh Kudus supaya kita memiliki emosi yang sehat. Ya, oke, saudara-saudara, ini ada teori bahasa Indonesianya AC. Ya, apa itu AC? Begini. A itu adalah actuating events. Artinya begini. Satu peristiwa yang aktual. Ya. Dan satu peristiwa yang aktual itu biasanya langsung direspon dengan emosi. Tadi contohnya ya, ketika barangmu diambil orang engkau marah, begitu. Ini A dan C. Ini kejadiannya, ini konsekuensinya, begitu. Tapi saudara-saudara ada teori yang lain namanya ABC. Kalau AC itu sebut dengan reaksi, ya, reaksi. Sedangkan ABC adalah begini. Ini kejadiannya. Barangmu diambil oleh orang. Tapi ketika orang melihat barangmu diambil oleh orang, engkau tidak langsung marah. Mengapa demikian? Karena ada B. B itu apa? Belief system. Ada sesuatu yang membuat engkau tidak marah. Yaitu apa? Sistem kepercayaanmu. Ini yang disebut dengan respon. Ya. Tadi kita sebut dengan reaksi, ini disebut dengan respon. Alkitab ini mengajarkan supaya kehidupan kita bukan hanya sekedar bereaksi. Ada kejadian ini langsung marah. Ada kejadian ini ngamuk. Bukan begitu saudara-saudara. Alkitab mengajarkan kita supaya kita ada di dalam teori ABC. Sebelum kita marah, sebelum kita menelurkan atau menyatakan emosi kita, ingat. Kita ini orang percaya yang punya sistem keyakinan. Yang itu menjadi saringan kita sebelum kita menunjukkan emosi kita. Yang pertama kita bereaksi. Yang kedua kita merespon. Efesus pasal 4 ayat 26, 27, 31 dan 32 itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang merespon. Bukan sekedar bereaksi. Ayo kita belajar sama-sama bagaimana cara kita mengelola emosi kita supaya kita bisa merespon sesuatu, bukan bereaksi terhadap sesuatu. Ya, ada 5 langkah saya simpulkan 5 langkah ini demikian. Saudara bisa perhatikan di layar ya. Yang pertama, memahami emosi diri sendiri. Ini nggak gampang loh. Ada ya kalau ada orang marah, Anda kasih tahu begini, Pak jangan marah. Biasanya orang yang dikasih tahu gitu apa? Siapa yang marah? Ya situ yang marah gitu loh. Gak mudah untuk memahami dan menyadari bahwa saya itu marah. Tapi yang kedua yang lebih sulit adalah bagaimana kita menguasai diri dari emosi itu. Artinya begini, jangan sampai kita dikuasai oleh emosi, tapi diri kita menguasai emosi itu. Ini hal yang penting, langkah kedua. Nanti kita pelajari apa saja cara kita menguasai diri dari emosi. Dan yang ketiga, bagaimana kita memotivasi diri untuk bertumbuh dan berubah. Begini, saya tahu saya marah,
saya tahu kemarahan saya ini tidak pada tempatnya. Dan menyadari begini, saya tidak mau ada di dalam situasi itu dan saya tidak mau saya memiliki emosi semacam itu. Dan saya bagaimana bisa berubah, ini penting sekali loh. Kesadaran untuk orang bertumbuh dan berubah harus dimulai dari sebuah poin untuk bisa kita memotivasi diri. Tanpa itu, mungkin kita sulit untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan. Ya. Setelah itu saudara-saudara, poin yang keempat adalah memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, empatik. 1, 2, 3 itu area diri. 4 dan 5 itu area sosial. Setelah kita bisa menguasai area diri kita, poin yang keempat ini penting. Bagaimana kita juga mengerti perasaan orang lain. Bagaimana kita bisa menempatkan diri terhadap emosi orang lain. Saya ngerti Bapak marah. Itu penting sekali. Ya, sebagai apa? Sebagai langkah penataan emosi kita yang sehat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita merespon dan bernegosiasi dengan orang lain dengan emosi yang terkontrol. Saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa teman kerjamu pada satu saat marah sama temannya, atau dia menunjukkan amarah dan kemarahan di tengah-tengah kerjaanmu. Atau pada saat itu bosmu mungkin sedang marah-marah sama kamu. Atau teman kuliahmu pada satu saat tertentu gak suka sama kamu. Ya. Nah, bagaimana cara kita bernegosiasi di tengah-tengah emosi itu? Bukan memanfaatkan emosi mereka. Ini kadang-kadang banyak orang memanfaatkan emosi orang tertentu. Dia marah, dia adu domba sama ini. Itu memanfaatkan. Ini bernegosiasi artinya begini. Ketika kita tahu ada teman kita, ada teman kuliah kita, teman kerja kita, bos kita lagi marah. Bagaimana kita dengan memahami emosi mereka, kita tetap berpikir konstruktif, menenangkan diri untuk kita bisa melalui situasi itu supaya kita tetap produktif. Itu artinya merespon dan bernegosiasi dengan orang lain dengan emosi yang terkontrol. Mari kita belajar hal-hal ini karena Alkitab sudah sangat jelas memaparkan 5 langkah ini, ya. Saudara-saudara, emosi yang sehat itu ada di dalam 2 area. Yang pertama, bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa juga menata emosi kita di tengah-tengah lingkungan sosial kita. Tadi ya, di area diri itu ada 3 poin. Yang pertama, memahami emosi, menyadari alasan emosi itu muncul, dan yang ketiga, bagaimana kita menata diri. Di area sosial itu bagaimana kita empatik dan bagaimana kita menghubungkan, terampil menghubungkan dengan situasi yang ada. Mari kita belajar tentang langkah-langkah ini, ya. Saudara-saudara, silakan saudara catat, ya. Dan mari kita di dalam firman Tuhan ini, di dalam terang firman Tuhan ini, kita juga bertumbuh untuk mengelola emosi kita. Jika ada di antara saudara yang mungkin mau bertanya, yang mungkin mau didoakan, di dalam link ini kita menyediakan untuk saudara bisa didoakan. Mungkin saudara ingin konseling, silakan. Silakan saudara, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Di akhir dari ibadah ini ada link atau nomor HP atau ada tempat rujukan yang saudara bisa telepon dan saudara bisa koneksikan, ya. Saudara-saudara, coba perhatikan Efesus pasal 4 ayat 26, 27, ya. 31, 32. Di dalam ayat-ayat ini 5 langkah itu dijelaskan dan dipaparkan. Ya, yang pertama, memahami emosi diri. Yang kedua, menguasai diri dari emosi. Yang ketiga, memotivasi diri untuk bertumbuh. Yang keempat, empatik. Dan yang kelima, merespon. Coba kita lihat kolom sebelahnya. Ayat firman Tuhan berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah. Wah, ini menarik sekali. Saya tidak menemukan kata-kata ini di dalam buku psikologi manapun. Kenapa? Bayangkan saudara-saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, apabila kamu menjadi marah, coba hilangkan kata menjadinya. Kalimatnya menjadi begini, apabila kamu marah, apa bedanya apabila kamu marah dan apabila kamu menjadi marah? Ini perbedaannya sangat esensial. Apabila kamu menjadi marah, Rasul Paulus ingin memasukkan bahwa apa?
bahwa marah itu bukan otomatis. Banyak orang bilang gini, Pak saya harus marah. Anda tidak harus marah. Marah itu bukan otomatis. Marah itu merupakan sebuah emosi yang muncul dalam diri saudara yang tanpa disadari Anda memutuskan untuk marah. Anda bisa memutuskan untuk tidak marah. Maka Rasul Paulus ingin menyisipkan bahwa pentingnya Anda memahami emosi diri Anda. Apabila kamu menjadi marah, ini dilatar belakangi dengan sebuah kesadaran dalam diri bahwa saya memang sedang marah, begitu. Dan ketika Anda memahami saya sedang marah, Anda juga ada pemikiran begini. Ya, yang kedua, mengapa saya marah ya? Kenapa saya bisa marah seperti ini ya? Kok saya mengambil keputusan untuk marah ya? Sedangkan pada situasi yang lain, saya bisa tidak marah. Contoh yang paling gampang. Ya, ini anak-anak muda lah. Nah pada satu saat misalnya tadi ya, barangmu diambil oleh orang. Misalnya begini, HP-mu diambil oleh seseorang yang engkau cintai. Apa yang engkau akan responi? Engkau marah? Menurut saya enggak. Silakan pakai HP saya kapan saja. Kan gitu. Kenapa engkau tidak marah? Karena hatimu lagi senang. Itu berarti Anda bisa tidak marah. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa apa? Ketika engkau marah, engkau menjadi marah. Apa artinya? Engkau mengambil keputusan untuk marah. Kejadian-kejadian di Amerika ya, yang kita dengar. Orang itu mengambil keputusan untuk marah loh. Bahkan menjarah. Orang bilang begini, Pak, di Indonesia ini orangnya pengetahuannya masih masih cetek gitu loh. Orang gampang marah, gampang menjarah. Enggak juga. Anda melihat di belahan dunia lain yang katanya lebih makmur, lebih tertata. Itu berarti yang namanya marah dimanapun bisa terjadi, saudara-saudara. Dan kalau sudah secara sosial itu marah, kontrolnya jadi susah. Nah saudara-saudara, coba ayat firman Tuhan ini Anda renungkan. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita dengan jelas, marah itu bukan otomatis. Engkau mengambil keputusan untuk marah. Maka kalau engkau mengambil keputusan untuk marah, engkau bisa tidak marah. Mari kita bertumbuh di area itu, ya, memahami emosi kita. Dan yang kedua, bagaimana kita menguasai diri dari emosi. Menarik sekali di dalam Efesus 4 ini, ya, ada 3 catatan sekaligus bagaimana kita menguasai diri dari emosi. Yang pertama, janganlah kamu berbuat dosa. Ini sebenarnya kutipan dari Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4 itu menarik sekali, ya. Ada di sana dinyatakan begini. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ini menarik sekali kalimat selanjutnya. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa maksudnya? Saudara-saudara, ketika kita marah, lebih baik kita diam. Coba kita renungkan. Jangan sampai engkau atau saya punya pikiran yang macam-macam tuh loh, liar. Kata firman Tuhan Mazmur tadi, diam. Artinya begini, kita mungkin lebih banyak berdoa. Kita minta hikmat Tuhan untuk pikiran kita tidak biarkan liar. Karena orang yang marah itu mikirnya macam-macam, saudara-saudara. Mikirnya negatif melulu. Ada rencana-rencana yang malah gak karuan. Stop. Datang pada Tuhan. Belajar diam dan merenungkan apa yang terjadi. Yang kedua, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya begini, engkau harus tahu bahwa marah ini ada limitnya, yaitu salah satunya limit waktu. Jangan biarkan marah itu berkelanjutan. Marah satu, panjang gitu loh. Gak ngomong sama orang itu bisa seminggu, bisa 2 minggu. Ini bahaya.
Karena apa? Bahayanya itu yang keempat. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sadar nggak teman-teman? Ketika engkau tidak bisa menguasai emosimu, ada pribadi yang lain yang memanfaatkan emosimu sehingga engkau hancur. Siapa itu? Iblis. Dan kita tahu kejadian-kejadian masif ya di berbagai macam negara. Ada satu orang marah masuk YouTube, buat konten tertentu supaya apa? Yang lainnya ikut marah. Dan yang gawat adalah yang lainnya yang lihat konten itu juga ikut-ikutan marah. Walaupun nggak ngerti maksudnya apa gitu loh. Ya nyamber aja. Nyamber, waduh bisa digerakkan gampang, pikirannya jadi nggak sehat. Itu dimanfaatkan saudara-saudara. Sadar atau tidak, ketika emosimu tidak bisa engkau kuasai, engkau sedang dimanfaatkan. Kalau bukan sama orang lain, engkau dimanfaatkan sama iblis. Maka hati-hati saudara-saudara. Ya. 2, 3, 4 ini adalah bagaimana cara engkau menguasai diri dari emosi. Nah, yang keempat. Ya. Yang keempat ini memotivasi diri untuk bertumbuh. Menarik sekali poin yang kelima, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, hendaklah dibuang dari antara kamu. Saudara-saudara harus disadari, yang dibuang itu bukan marahnya, karena engkau tidak bisa membuang marah. Gini, Tuhan tolong aku supaya tidak marah lagi. Nggak bisa saudara-saudara, Tuhan aja marah kok. Ya, Tuhan marah sama ketidakadilan. Engkau tidak bisa membuang marahmu, tapi yang bisa engkau buang kemarahanmu. Nah ini menarik sekali. Kemarahanmu yang engkau harus buang. Engkau harus sadar, ada hal-hal lain, ada hal-hal di dalam masa lalumu yang belum selesai. Itu yang harus dibuang, bukan marahmu. Karena kalau engkau dibuang marahnya, engkau tidak jadi manusia yang normal. Orang yang normal adalah bisa marah. Kalau nggak bisa marah, sebenarnya nggak normal. Ya, marah itu ada. Marah itu bagian dari hidup kita. Tapi jangan dikuasai oleh marahmu. Itu maksudnya firman Tuhan. Tapi kemarahanmu harus kamu buang. Hal-hal yang lalu tuh yang belum selesai, engkau harus buang. Karena itu akan mengganggu hidupmu. Ini cara kita memotivasi untuk kita bertumbuh. Kalau kita tidak membuang itu, maka engkau akan sulit bertumbuh. Mengapa demikian? Karena itu ganjel terus. Lengket terus dalam hidupmu. Engkau akan membawa itu kemana-mana. Dan engkau mengalami apa? Beban hidup. Orang-orang macam ini kasihan sekali. Karena apa? Nggak bisa tidur lah. Betul nggak? Mahnya sering kambuh lah. Tiba-tiba stres lah. Pikirin itu, ngelihat orang itu langsung gak bisa makan. Gak enak orang kayak gitu. Maka firman Tuhan mengatakan buang itu. Nah, langkah selanjutnya adalah empatik. Setelah kita melalui langkah 1, 2, 3 di area diri, maka kita bisa empatik dengan orang lain. Kita jadi tahu kalau orang ini marah, kalau teman kita marah, kita jadi ngerti. Saya mengerti kenapa kamu marah. Saya bisa menempatkan diri di dalam dirimu sehingga engkau marah. Ini baik sekali, ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Pertumbuhan emosi kita di dalam sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia baru juga akan berdampak di dalam relasi kita dengan orang lain. Dengan salah satu caranya adalah empatik. Kita bisa empatik kepada orang lain, ya. Kita bisa mengerti orang marah, kita bisa mengerti orang sedih, kita bisa mengerti orang kehilangan, kita bisa mengerti orang itu lagi cemas, kita bisa mengerti orang itu mungkin lagi terpukul, kita jadi ngerti gitu. Kita tidak cuek, tapi kita empatik. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus harus punya ini, punya empatik terhadap orang lain. Ya. Dan yang terakhir, langkah yang kelima adalah bagaimana kita merespon situasi yang ada, merespon keadaan yang ada dengan emosi yang sudah kita tata dengan baik. Maka ayat yang ketujuh ini luar biasa. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa Rasul Paulus menutup dengan kalimat ini? Dia ingin menyadarkan kepada kita bahwa apa? Pertumbuhan karakter dan emosi kita itu karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Saudara-saudara, engkau
mengelola emosimu bukan karena engkau sekolah tinggi atau bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau pandai. Tapi engkau bisa mengelola emosimu karena engkau sadar Tuhan terlebih dahulu melakukan satu tindakan yang luar biasa, yaitu mengampuni hidupmu. Inilah yang membuat kita bertumbuh di dalam iman kita. Saudara-saudara, kita belajar tentang 5 langkah ini. Silakan saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Ya, ini sebuah catatan-catatan yang baik untuk kita perhatikan di dalam kita bertumbuh. Saudara-saudara, jika Anda menyakiti seseorang, tapi Anda tidak merasa sakit, maka sebenarnya jiwa Anda benar-benar sakit parah loh. Ya, ini orang nggak peduli. Orang nggak peduli itu sebenarnya sedang sakit parah. Dia cuek terhadap keadaan. Ya, ini kita belajar bagaimana ketika temanmu marah, bosmu marah, kita bukan hanya cuek, malah ngerasani orang yang marah, jangan. Tapi bagaimana kita punya empatik. Supaya apa? Dengan empatik itu kita juga menolong orang lain untuk bertumbuh, menata emosinya, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, jika Anda sakit hati karena disakiti orang lain dan tetap ngotot untuk menyimpan rasa sakit itu, maka sebenarnya Anda adalah satu-satunya orang yang menghancurkan hidupmu. Jadi gini, engkau bisa marah teman-teman, tapi kalau engkau ngotot untuk menyimpan kemarahanmu, sebenarnya engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Maka firman Tuhan tadi mengatakan, buanglah itu. Jangan simpan, buanglah itu. Karena apa? Kalau engkau tidak buang itu, maka engkau satu-satunya orang yang menghancurkan hidupmu. Maka firman Tuhan ini diberikan kepada kita, supaya kita selalu sadar, ya, selalu waspada bahwa apa? Bahwa jangan-jangan yang menghancurkan hidupmu ini bukan orang lain. Yang menghancurkan hidupmu ini bukan orang yang gak suka sama dirimu. Tapi yang menghancurkan hidupmu adalah dirimu sendiri. Dengan cara apa? Engkau menyimpan kemarahan itu. Engkau menyimpan kepahitan itu. Dan engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh kemarahan dan kepahitanmu. Dan yang ketiga. Jika Anda sakit hati, tetapi berani untuk sembuh dan mengampuni orang yang menyakitimu, saya ucapkan selamat datang dalam kumpulan orang hebat. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena orang hebat adalah orang yang bisa disakiti, tapi kemudian dia datang sama Tuhan, dia berdoa, dan dia belajar untuk dia bertumbuh di dalam pengampunan. Karena apa? Orang-orang semacam ini akan mengalami kemenangan iman. Mari kita menjadi orang-orang yang mengalami pertumbuhan secara emosi. Kita rindu, kita bertumbuh secara emosi, dan kita membangun emosi kita dengan sehat di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Teman-teman sekalian, kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja membentuk hidup kita juga di dalam area emosi kita. Kita bisa saja marah, tapi janganlah kita dikuasai oleh marah kita. Dan marah itu menjadi kemarahan yang menetap. Firman Tuhan katakan, buanglah itu. Maka marilah kita bertumbuh menjadi pribadi yang mengalami kemenangan, termasuk dalam kita hidup memiliki emosi yang sehat, supaya nama Tuhan terus kita muliakan dan orang di sekitar kita mendapatkan berkat melalui keberadaan kita. Ambil waktu teduh sejenak. Jika ada di antara saudara yang saat ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong kuasai diriku. Tolong bantu aku untuk menata emosiku. Tolong aku, untuk aku juga boleh
dipimpin oleh Tuhan, mengerti latar belakang dan masa laluku, dan ditolong oleh Tuhan untuk aku bisa membuang hal-hal yang mengganggu hidupku. Saat ini di hadapan-Mu, aku mau menyerahkan diriku, aku mau menyerahkan marahku, aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Jika ada di antara saudara yang demikian, silakan katakan di dalam Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, bantulah aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu diam di dalam hidup kami. Maka kiranya Tuhan, di dalam perjalanan iman kami ini, kami terus bertumbuh. Bagaimana kami menguasai emosi kami. Roh Kudus, tolonglah kami, terangi pikiran kami, terangi emosi kami, terangi hati kami, supaya kami bisa menguasai diri kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dari rumah masing-masing dengan keyakinan yang sama dan semangat yang sama, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Saudara-saudara bisa bersama-sama berdoa dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala, rendahkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh datang bersama dengan Tuhan, menyembah-Mu, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan, kami tahu bahwa situasi ini secara perlahan akan berangsur-angsur pulih. Pandemik ini akan berangsur-angsur selesai. Masalahnya ya Tuhan, kami sedang bertanya apakah kami siap untuk menghadapi situasi normal yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kami yang bekerja, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat supaya kami siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru dengan kondisi yang baru. Berikan kami kreativitas untuk melihat setiap peluang. Dengan hati yang tulus, kami bekerja dan kami berupaya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami yang akan melanjutkan studi kami juga dalam mempersiapkan studi kami dalam waktu-waktu ke depan. Dengan kondisi yang baru ini, biarlah kami juga punya semangat yang baru di dalam kami menempuh studi kami dan menyelesaikannya dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam situasi new normal ini, kiranya kami menjadi pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan. Kami menjadi pribadi yang sebelumnya Tuhan bentuk melalui masa-masa pandemik ini. Kami diperbaharui mental kami,
diperbaharui cara kami berpikir, diperbaharui karakter kami dan emosi kami, supaya kami menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lebih dewasa dan matang di dalam menghadapi segala tantangan yang baru. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, terutama di dalam menjalani sebuah masa-masa yang baru ini. Ada banyak adaptasi yang nanti dilakukan dan dialami. Kiranya Tuhan di dalam masa adaptasi ini, adaptasi kebiasaan baru ini, ya Tuhan, kami boleh menemukan sebuah kesempatan-kesempatan yang baru untuk kami bisa meningkatkan diri. Berkati kedua orang tua kami, supaya mereka juga tetap bisa bertahan di dalam situasi yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau mencukupkan kami dengan segala kebutuhan yang tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur juga untuk jemaat-Mu di tengah-tengah situasi semacam ini. Kami masih digerakkan untuk menolong orang lain. Tuhan mencurahkan kasih dan memelihara hati kami untuk kami tetap peduli kepada orang lain. Maka ya Tuhan, biarlah mental dan hati semacam ini tidak berubah pada saat kami memasuki kebiasaan yang baru. Kami tetap punya kepedulian kepada orang lain. Kami berdoa, kiranya ya Tuhan, Engkau pakai generasi muda kami di tempat ini untuk bisa meningkatkan diri. Ada pelayanan-pelayanan baru yang mungkin menjadi ladang misi baru. Kami berdoa biarlah Komisi Pemuda dan Remaja GKI Pregolan juga melihat digital ministry ini sebagai satu peluang melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami boleh mengembangkan pelayanan ini bersama-sama. Demi nama Tuhan dimuliakan dan banyak teman-teman kami, kaum muda diberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proyek GKI Pregolan Peduli. Ya Tuhan, kiranya ini menjadi satu proyek bersama jemaat kami, supaya banyak orang boleh ditolong. Memang ini bantuan untuk kebutuhan harian, tapi kami percaya baik nasi bungkus, baik paket-paket beras, baik bantuan-bantuan untuk kehidupan harian, ini menjadi tanda bahwa Tuhan tetap melihara setiap jiwa yang kekurangan. Dan Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu pada masa-masa new normal ini. Berikan hikmat untuk kami melakukan kesiapan-kesiapan, terutama untuk nantinya ibadah konvensional kembali. Kiranya Tuhan kami diberikan hikmat, para majelis jemaat dan tim yang dibentuk untuk mempersiapkan semua ini dengan baik. Tuhan sertailah dengan hikmat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, kota Surabaya ini. Kami tahu memang angka yang terkena COVID-19 masih relatif belum menurun. Ini membuat kami prihatin. Tapi Tuhan tolong kami supaya masyarakat Surabaya ini punya kesadaran untuk mereka bisa menjaga diri mereka dengan sungguh. Karena dengan menjaga diri mereka Tuhan, ini merupakan keterlibatan untuk menjaga lingkungan. Ya Tuhan, tolonglah supaya di Surabaya ini masalah ini segera bisa tertangani dengan baik, bisa selesai dengan baik. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya pemerintah kota kami bekerja sama dengan stakeholder yang ada di kota ini, boleh sesegera mungkin menyiapkan untuk masa-masa berikutnya. Tuhan, kami menyerahkan untuk kota Surabaya ini, untuk Jawa Timur ini. Biarlah Tuhan ada satu kebiasaan yang baru, yang baik untuk kami lakukan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami.
Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada presiden kami, kabinet kami, di dalam memasuki satu era yang baru, era perekonomian yang baru, supaya Tuhan langkah-langkah ini boleh dilalui dengan sebuah kesiapan hati dan perbaikan-perbaikan. Biarlah Tuhan kami, mental kami boleh makin dibentuk untuk menjadi mental satu bangsa yang mau bertumbuh dan berkembang. Ini kerinduan kami bersama. Maka ya Tuhan, kiranya di dalam perjalanan adaptasi kebiasaan baru ini, bangsa ini boleh mengalami perbaikan mental di dalam semua lini kehidupan. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami ini karena kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, dan Tuhan pasti menjawab di dalam rencana Tuhan yang sempurna dan rencanamu yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik yang kita miliki. Sebab firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan dapat melalui scan QR Code yang tertera dan bisa melalui OVO serta GoPay. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan dadamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Ya Bapa, ini kami Tuhan, membawa sedikit dari banyaknya berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat menjadikan berkat dan memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya, agar setiap orang yang menerimanya mendapatkan sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Teman-teman, mari senantiasa kita percaya bahwa Tuhan adalah setia. Dia selalu bersama kita dan menuntun kita, maka jadikanlah Tuhan Raja atas hidup kita dan selalu memuliakannya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan yang selalu kita yakini menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan, buka hatimu, buka kehidupanmu, dan sambut berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan, hikmat dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini, sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak, ibadah kita telah selesai. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita. Sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @PregbunYouthCommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Pregbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda
small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat, bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Pragbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Pragbun Youth Community, happy Sunday. Pragbun Youth Community, happy Sunday.